Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, kepada PLH Deputi Bidang Administrasi Aparatur Bapak Agus Salim, yang terhormat kepada Direktur Utama PT Taspen Bapak ANS Kosasi, yang kami hormati kepada Direktur Operasional PT Taspen, kepada Bapak Ariandi dan seluruh jajaran Direksi Taspen Group. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi pencairan pensiun otomatis bagi mantan pejabat negara. Pencairan pensiun otomatis bagi mantan pejabat negara merupakan langkah inovasi Biro Administrasi Pejabat Negara bekerja sama dengan PT Taspen Persero. Tentunya langkah inovasi ini kami lakukan semata-mata untuk terciptanya sebuah proses pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, dan aman kepada para stakeholder terkait. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rika Puspita selaku MC yang akan memandu acara selama pada satu hari ini. Pertama, saya izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Agus Salim selaku PLH Deputi Bidang Administrasi Aparatur. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pembacaan doa. Dan setelah itu kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Iman Budiman selaku Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara. Setelah pemaparan tersebut, kita akan melanjutkan kepada pemaparan materi oleh Bapak Ariandi selaku Direktur Operasional PT Taspen Persero, dan pemaparan materi selanjutnya yang akan dilangsungkan juga dengan seluruh jajaran direksi PT Taspen Group. Dan kita akan melanjutkan pada sesi tanya jawab kuis, dan bagi Bapak Ibu yang beruntung, kita akan mendapatkan door prize Bapak Ibu, yang berupa tabungan sebesar Rp500.000 untuk 10 orang dari Mantap atau Mandiri Taspen, dan voucher Rp500.000 untuk 4 orang dari Taspen Live. Dan acara kita akan akhiri tepat pada pukul 12 siang, yaitu dengan makan siang. Memasuki agenda pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dapat duduk kembali.
Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Agus Salim selaku PLH Deputi Bidang Administrasi Aparatur. Kepada Bapak Agus Salim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Abedi Kosasih, Direktur Utama Taspen, Pak Aryadi, Dirut Operasional PT Taspen, serta tim lengkap nih dari Taspen. Yang kami hormati Administrasi Pejabat Negara, Kepala Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian, Sekretariat Wakil Presiden, Bapak dan Ibu, para undangan yang telah bersedia menghadiri pertemuan pada pagi hari ini. Pertama, kami ingin mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara karena pada hari ini tidak bisa menghadiri tugasan yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga dalam beberapa hari ini kami ditugaskan selaku pelaksana harian. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada pagi hari ini ada dua hal sebenarnya. Pertama, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemberian pensiun kepada pejabat negara yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, yang merupakan salah satu dari tugas dan fungsi Biro Administrasi Pejabat Negara di bawah Deputi Bidang Administrasi Aparatur. Yang kedua, dengan adanya mekanisme baru, ada proses bisnis yang baru yang ini akan disampaikan nanti dijelaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara. Sekaligus kegiatan ini merupakan jawaban ya atas tantangan perlunya transparansi pelayanan publik. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini di Kementerian Seknek itu sangat didorong oleh Pak Menteri, sehingga ini salah satu jawaban dari kami ya di BUTA dalam ini khususnya Biro Administrasi Pejabat Negara. Dengan kegiatan otomatisasi ini mudah-mudahan nanti kemudahan-kemudahan pelayanan kepada stakeholder yang kami layani akan semakin meningkat kualitasnya. Kemudian juga kita semua, Bapak Ibu sekalian yang langsung melayani dan kami yang memfasilitasi, mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kita, kemudian meningkatkan akuntabilitas dan tentu saja efektif dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Kami sangat menyambut baik kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti dari sosialisasi yang disampaikan oleh Kepala Biro APN, nanti Bapak Ibu sekalian bisa. Itu kami mewakili dari Deputi Bidang Administrasi Aparatur, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim acara sosialisasi pada pagi hari ini kita buka, dan mudah-mudahan nanti acaranya berjalan secara lancar, substansinya juga nanti dipahami secara bersama-sama. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus. Pak Kosasih kami persilakan. Salam kebajikan, salam merah putih. Hari ini saya sangat berbangga bisa berada di sini. Tidak lagi sulit untuk mendapatkan hak dari Bapak dan Ibu, dan seluruh pensiunan pejabat negara juga tidak sulit untuk mendapatkan hak mereka, karena kita akan melaksanakannya secara otomatis. Bagaimana kita melaksanakan pencairan pensiun secara otomatis bagi mantan pejabat negara, apalagi setelah ditetapkannya keputusan Presiden, dan juga manfaat-manfaat apa saja
yang bisa kita dapat sebagai Pak Ariandi, Direktur Operasional PT Taspen Persero. Mohon berkenan berdiri, Pak. Ya, ini Pak Ariandi, terima kasih. Kemudian dari Taspen Live ada Pak Ibnu, Direktur Utama, dan Pak Fahri, Direktur Operasional dan Pemasaran. Dari Pak Bayu Tomo, PT Taspen Property, Direktur Utamanya. Baru kembali dari Semarang, Bapak dan Ibu. Untuk program yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Ariandi. Dan juga ada tim dari Bank Mandiri Taspen, Bapak El Mamber dan Bapak Iwan. Pak El Mamber di Rut. Hari ini kami bersama-sama seluruh grup kami akan menyampaikan apa saja benefit yang bisa kami sampaikan. Baik untuk pejabat, banyak hal yang bisa kita sampaikan. Tapi saya tidak mau mencuri panggungnya Pak Ariandi. Harapkan Bapak dan Ibu berkenan dengan apa yang kami tawarkan, karena hari ini kami hadir di depan Bapak dan Ibu bukan hanya sebagai Taspen yang melayani pensiunan, tapi juga Taspen yang melayani ASN aktif. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak ANS Kosasi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah kepada acara selanjutnya, marilah kita membaca doa sejenak demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, yang akan dipandu oleh Bapak Fajar Gumilang. Kepada Bapak Fajar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, marilah sejenak kita tundukkan hati dan diri kita, memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada hari ini berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Izinkan saya untuk memandu pembacaan doa ini secara Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wazikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, dengan rahmat-Mu pagi ini kami dapat hadir di tempat ini dalam rangka acara sosialisasi program pencairan pensiun otomatis bagi mantan pejabat negara. Kami mohon curahkan dan limpahkanlah hidayah-Mu, karuniakanlah kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam kegiatan ini. Ya Allah, semoga ilmu yang kami peroleh dalam kegiatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal bagi kami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sehari-hari. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk dan bimbingan-Mu, agar kami dapat memberikan yang terbaik terhadap lembaga kami, daerah kami, dan negara kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa-dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon, tiada tempat memohon selain kepadamu, maka kami mohon kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunnana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Imam Budiman selaku Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara. Kepada Bapak Imam Budiman, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan kami, menghadiri kegiatan kami terkait sosialisasi pencairan pensiun otomatis bagi pejabat negara. Nah, ini merupakan program di biro kami, Biro Administrasi Pejabat Negara. Nah, biro kami ini saya sedikit gambarkan terlebih dahulu. Yang menjadi tugas Biro Administrasi Pejabat Negara. Jadi tugas kami di Biro Administrasi Pejabat Negara itu adalah melaksanakan pemberian dukungan teknis, administrasi dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara. Dan selain pejabat negara juga ada yang diproses di kami itu adalah pejabat lainnya, yaitu pejabat yang proses pengangkatannya harus melalui DPR, baik pertimbangan maupun persetujuan, dan satu lagi untuk jabatan-jabatan yang mempunyai kedudukan setingkat menteri gitu. Intinya tugas kami di Biro Administrasi Pejabat Negara itu adalah menyiapkan keputusan Presiden baik tentang pengangkatan, pemberhentian maupun pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya. Dan dalam kesempatan ini fokus kami adalah di pensiun pejabat negara, di mana pejabat negara kalau kita lihat di undang-undang maupun PP 11 itu yang dimaksud dengan pejabat negara itu adalah presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, anggota MPR, ketua, wakil ketua dan anggota DPR, ketua, wakil ketua dan anggota DPD, ketua, wakil ketua dan anggota Hakim Agung, kemudian ketua, wakil ketua dan ketua muda, ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, ini Hakim Konstitusi, kemudian ketua, wakil ketua dan anggota BPK, ketua, wakil ketua dan anggota KY, menteri dan jabatan setingkat menteri. Jadi di sini juga termasuk pejabat negara, menteri dan jabatan setingkat menteri. Nah, ini yang masih harus didiskusikan dengan panjang. Yang dimaksud dengan jabatan setingkat menteri ini kedudukannya kah atau hak keuangan dan fasilitas lainnya, itu yang harus didiskusikan, harus duduk bersama dulu gitu. Kemudian wakil gubernur dan wakil gubernur, sebelumnya itu ada Dubes, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di negara sahabat, kemudian gubernur dan wakil gubernur, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Ini salah satu contohnya ditentukan di undang-undang sebagai pejabat negara, misalkan komisioner KPK itu berdasarkan undang-undang ditetapkan sebagai pejabat negara. Nah, itu pejabat negara yang diproses di kami baik pengangkatan, pemberhentian maupun pensiunnya. Nah, ini ada program yang sedang kami laksanakan terkait dengan pensiun pejabat negara. Kita menggunakan tagline layanan pensiun smart. Smart ini selalu melayani, akurat, responsif, dan tepat waktu. Ada 2 program dalam smart, layanan pensiun smart ini. Yang pertama, pencairan pensiun pejabat negara otomatis. Ini yang hari ini kami sosialisasikan. Yang kedua adalah pengusulan pensiun secara elektronik. Nah, untuk yang pertama pencairan pensiun pejabat negara otomatis ini kami sudah menyampaikan, Kementerian Sekretariat Negara sudah menyampaikan surat edaran Deputi Bidang Administrasi Aparatur nomor B59 tanggal 27 Juli yang ditujukan kepada para sekjen lembaga negara, sekretaris MA, kemudian sekretaris kementerian, koordinator kementerian, sekjen kementerian, kemudian wakil jaksa agung, kemudian untuk sekretaris utama di lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan setingkat menteri
serta kepada para sekretaris daerah. Nah, ini kaitannya ke program pensiun pejabat negara secara otomatis, di mana ada penjelasan sedikit di dalam surat itu mengenai pensiun otomatis ini, di mana program ini terkait dengan one stop service. Jadi nantinya usulan pensiun akan secara digabungkan dengan usulan pencairan. Jadi nantinya ketika keluar keputusan presiden, maka si penerima pensiun, mantan pejabat negara penerima pensiun akan dapat secara langsung memperoleh dana pensiunnya. Nah, kaitannya dengan program tersebut, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengusulan pensiun yang selama ini memang sudah biasa diajukan terkait dengan daftar riwayat hidup dan sebagainya. Tapi dalam kaitannya dengan pencairan pensiun otomatis itu nantinya terutama kita dengan PT Taspen juga itu akan meminta nomor rekening penerima pensiun. Jadi pada saatnya nanti ketika keluar keputusan presiden, maka dana pensiun sudah bisa masuk langsung ke rekening si mantan pejabat negara. Ini inti dari surat edaran Deputi Administrasi Aparatur. Nah, ini yang mohon dukungan dari instansi pengusul nantinya pada saat mengusulkan pensiun pejabat negara itu sudah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di surat Deputi dimaksud. Nah, dalam rangka pencairan pensiun otomatis ini kami sudah mengadakan perjanjian kerjasama, sudah menandatangani PKS dengan Pak Direktur Operasional PT Taspen, di mana maksud dan tujuan dari PKS ini untuk pemberian pelayanan prima kepada pensiunan pejabat negara. Kita sama-sama sepakat. Kemudian terlaksana kerjasama kolaboratif antara Biro Administrasi Pejabat Negara di Kemensetnek dengan PT Taspen dalam pelayanan pensiun pejabat negara. Adapun ruang lingkup dari PKS antara PT Taspen dengan kami, yang pertama adalah penyampaian dokumen kepres pensiun melalui aplikasi Kanjeng. Jadi aplikasi Kanjeng ini kendali administrasi pejabat negara elektronik, itu aplikasi yang dimiliki oleh Setnek. Sementara ini untuk program pencairan otomatis, maka PT Taspen nanti akan sudah menunjuk PIC untuk yang nantinya memperoleh akses terkait dengan penyampaian salinan petikan kepres. Kemudian pencairan ruang lingkupnya yang lain, pencairan pensiun otomatis oleh PT Taspen. Kemudian integrasi pertukaran data. Jadi nantinya kami akan saling masing-masing aplikasi baik di PT Taspen maupun di biro kami akan diintegrasikan untuk lebih mempercepat dan mempermudah lagi dalam proses khususnya pencairan pensiun otomatis ini. Nah, ini alur proses bisnis selama ini, apa yang selama ini kita proses dari mulai proses penetapan kepres sampai dengan pencairan, di mana instansi pengusul menyampaikan usulan pensiun dan kami di Kementerian Setnek kemudian menerbitkan kepres. Setelah kepres selesai, maka kami menyampaikan kepres tersebut ke instansi pengusul dan baru kemudian instansi pengusul menyampaikan kepres tersebut kepada mantan pejabat negara. Mantan pejabat negara setelah menerima kepres tidak langsung dapat mencairkan dana pensiunnya. Jadi harus ada terlebih dahulu proses klaim. Itu memang saat ini sudah ada aplikasi di PT Taspen yang sudah sangat luar biasa juga membantu. Melalui aplikasi itu penerima pensiun bisa
melakukan proses klaim. Bahkan sekarang PT Taspen itu jemput bola kepada para penerima pensiun atau ke instansi gitu. Nah, baru kemudian setelah proses verifikasi di PT Taspen, maka mantan pejabat negara ini bisa menerima dana pensiun. Jadi ada proses pencairan. Itu yang selama ini kita lakukan dalam proses pencairan pensiun pejabat negara. Tapi ada langkah yang kita pengen persingkat lagi sehingga memudahkan baik instansi maupun pejabat negara menerima pencairan pensiun, di mana pada saat instansi pengusul mengusulkan usulan pensiun pejabat negara, maka di dalam surat pengusulan juga itu sudah dilengkapi dokumen persyaratan untuk pencairan. Itu dokumen persyaratan yang tadi saya sampaikan di surat edaran deputi, persyaratan itu sudah harus dipenuhi. Kemudian kami di Kementerian Kesehatan menyiapkan Kepres, dan di saat yang bersamaan juga karena dokumen persyaratan sudah bisa diakses oleh PT Taspen melalui aplikasi kami, maka PT Taspen sudah bisa melakukan verifikasi pada saat itu. Jadi ketika Kemensetnek menerbitkan Kepres sudah ditandatangani dan salinan petikan sudah disiapkan oleh Kemensetnek, maka itu sudah bisa langsung proses pencairan. Jadi mantan pejabat negara pada saat TMT dia pensiun sudah bisa menerima dana pensiunnya langsung ke rekening masing-masing. Ini proses penyederhanaan proses bisnis yang mudah-mudahan semakin mempercepat proses pencairan dana pensiun bagi pejabat negara. Ini inti dari program pencairan pensiun otomatis yang hari ini kita sosialisasikan. Jadi penyederhanaan proses bisnis lah intinya untuk lebih memudahkan. Nah, kami tadi sudah sampaikan selain dari program pensiun otomatis juga ada satu program lagi yang sedang kami rencanakan dan akan dilaksanakan, yaitu mengenai pengusulan pensiun secara elektronik. Jadi ke depan itu rencananya semua usulan sudah tidak lagi dalam bentuk hard copy, tapi bisa melalui soft copy, melalui aplikasi Kanjeng di kami. Jadi rencananya pengusulan pensiun pejabat negara nanti dapat dilakukan secara elektronik, jadi secara online. Kemudian di aplikasi kami nantinya juga instansi pengusul nantinya diberikan akses kepada PIC, nantinya bisa melacak proses pensiun yang sedang berlangsung. Jadi sudah sampai tahapan mana, apakah sudah diajukan ke presiden atau belum, nantinya bisa dilacak, di tracing melalui aplikasi Kanjeng. Kemudian nantinya juga penyampaian salinan petikan soft file itu sudah bisa dilakukan secara elektronik. Nah, ini belum saat ini dilakukan, jadi kami ini baru bekerja sama dengan 3 instansi pengusul. 3 instansi pengusul sebagai pilot project. Jadi mulai Agustus ini kita sudah bekerja sama dengan DPR, Mahkamah Agung dan Kemenlu untuk pilot project pengusulan pensiun secara elektronik. Nah, target kami di bulan Maret 2003 seluruh instansi sudah bisa melakukan proses pengusulan pensiun pejabat negara secara elektronik. Itu yang kami harapkan. Ini saya harus berterima kasih juga kepada pihak Setjen DPR, kemudian Bu Patmi dari MA yang mendukung sepenuhnya, kemudian Pak Win dari Kemlu yang mendukung sepenuhnya pilot project kami ini. Mudah-mudahan bisa lancar, sesuai target di bulan Maret 2023 seluruh instansi sudah bisa melakukan penyampaian usul secara elektronik. Ini dari 2 program tadi ya,
yang kami harapkan bisa bermanfaat baik bagi kami di Setnek, kemudian bagi instansi pengusul. Ini akan mempermudah instansi pengusul dalam proses pensiun pejabat negara, mudah-mudahan. Kemudian mempercepat instansi pengusul untuk mendapatkan salinan petikan Kepres, itu nantinya kalau sudah secara online pun sudah bisa dikirim salinan petikan. Kemudian bagi pensiun pejabat negara ini penerimaan dana pensiun menjadi lebih cepat, kemudian penerimaan dana pensiun menjadi lebih mudah. Bagi PT Taspen, ini akan mempermudah PT Taspen dalam memberikan pelayanan pencairan dana pensiun pejabat negara, kemudian meningkatnya kepuasan pensiunan pejabat negara terhadap pelayanan pencairan dana pensiun pejabat negara. Bagi kami di Setnek, selain akan mempercepat penyiapan Kepres pensiun pejabat negara, kalau nantinya sudah bisa elektronik, juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan lah, kepuasan stakeholder, terutama instansi pengusul dan pensiunan pejabat negara terhadap pelayanan pensiunan pejabat negara di tempat kami. Itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iman Budiman. Bapak bisa duduk saja mungkin. Ya. Ya, baik. Baik, selanjutnya seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa langkah kolaborasi ini adalah langkah dari dua instansi, yaitu Biro Administrasi Pejabat Negara dengan PT Taspen Persero. Untuk itu selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan dari Direktur Operasional PT Taspen Bapak Ariandi dan seluruh jajaran Direksi Taspen Group. Kepada Bapak Ariandi kami persilakan. Jangan Pak, sini dulu Pak, biar nanti masuk sosmed kita Bapak ada. Terima kasih Pak Iman. Bapak sini aja, saya nanti cabut ke sini. Oh iya. Silakan duduk Pak Bayu, saya berdiri aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi saya mohon izin hadir depan Bapak dan Ibu karena ada program-program yang mau kami sampaikan. Bagaimana kami akan melayani secara otomatis, karena tadi juga kami menyambut dari Pak Iman bahwa pelayanan pejabat negara akan dilaksanakan secara online. Kami juga akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bagaimana pelayanan kami sudah online ke depannya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Iman karena saya berdiri membelakangi Bapak dan juga teman-teman sekalian dari Taspen, karena Bapak dan Ibu hari ini begitu penting bagi kami, karena Bapak dan Ibu lah yang akan menjadi penyambung lidah kami kepada setiap instansi di mana Bapak dan Ibu berkarya nantinya. Kemudian yang kedua, kami juga menghimpun aspirasi dari berbagai daerah dan dari berbagai instansi. Ternyata ada dua hal utama yang diinginkan oleh setiap ASN. Yang pertama, bagi yang belum memiliki rumah, bagaimana supaya ASN bisa memiliki rumah. Yang kedua, bagaimana supaya di masa tua dan bahkan di masa aktif, ASN bisa tetap sejahtera secara finansial. Ada beberapa investasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bagaimana caranya Bapak dan Ibu bisa memiliki tabungan emas
dalam bentuk emas murni, sungguhan, bukan sertifikat emas, dan bisa didapatkan dengan cara mendapatkan emasnya dulu, membayarnya belakangan. Jadi gold now, pay later gitu Bapak dan Ibu ya. Bagaimana caranya itu semua bisa dilaksanakan nanti akan disampaikan oleh Pak Ariandi. Karena saya hanya di sini mengantarkan teman-teman Taspen yang akan mempresentasikan. Di sini ada di sebelah kanan kami Bapak Elmamber dari Direktur Utama Bank Mandiri Taspen. Pak Elmamber, Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, akan menyampaikan apa yang bisa dinikmati oleh Bapak dan Ibu baik di masa aktif maupun setelah pensiun nanti. Kemudian ada Pak Ibnu. Wah, ini suaranya lebih jelas nih. Mohon diulang ya Bapak dan Ibu ya, boleh ya. Di Ariandi akan menyampaikan nanti bagaimana seluruh benefit dari layanan kami bisa Bapak dan Ibu terima secara digital dan online dengan cepat. Bapak Elmamber, Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, akan menyampaikan ke Bapak dan Ibu benefit apa yang bisa disampaikan sebelum dan sesudah Bapak dan Ibu memasuki masa purna bakti. Pak Ibnu dari Taspen Live akan menyampaikan program-program apa yang bisa dinikmati Bapak dan Ibu di masa aktif dan juga nanti setelah purna tugas, supaya pada saat nanti sudah purna tugas, keuangan Bapak dan Ibu tetap terjaga dengan baik. Pak Bayu Utomo dari PT Taspen Properti Indonesia, anak usaha kami di bidang properti, akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu bisa memiliki rumah pertama atau rumah kedua sebagai ASN dan juga pensiunan ASN dengan pembiayaan yang oke. Kami memiliki banyak mitra utama kami bawa di sini yaitu Bank Mandiri Taspen untuk pembiayaan bagi perumahan Bapak dan Ibu. Selain itu juga akan ada investasi emas yang akan disampaikan oleh Pak Ariandi selaku Direktur Operasional Taspen tentang bagaimana Bapak dan Ibu bisa memperoleh tabungan emas dalam bentuk emas murni yang bisa didapatkan di muka dengan pembayaran secara cicilan dan bisa 6 sampai 36 bulan. Dan itu bisa dinikmati selagi Bapak dan Ibu masih menjabat, masih berkarya sebagai ASN, sehingga nantinya bisa menjadi tabungan untuk modal Bapak Ibu ke depan. Saya juga berharap Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan sebanyak mungkin aplikasi-aplikasi dan pelayanan kami yang kami sediakan secara digital dan online, dan ke depannya kami akan sediakan satu aplikasi super app dari Taspen sehingga Bapak dan Ibu hanya cukup mengklik satu aplikasi saja, semuanya beres, layanan Bapak dan Ibu terlayani dengan baik, dan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu bisa tersedia dalam hitungan detik. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada yang memiliki panggung hari ini, Bapak Ariandi, Direktur Operasional PT Taspen Persero. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, mohon maaf karena Bapak Direktur ingin segera meninggalkan ruang acara, apa berfoto bersama dulu? Oh, boleh. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Imam, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Biro SDM di Kementerian Lembaga serta Provinsi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa program di samping pelayanan yang kita lakukan saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, sesungguhnya layanan yang diberikan Taspen itu
saat ini sudah bagus dan kami tapi sayangnya belum kita lakukan dengan sistem. Sehingga kita masih memakai beberapa PIC untuk percepatannya. Nah, momen ini kita manfaatkan untuk membangun sistem sehingga siapapun orangnya bisa melakukan hal yang sama tanpa menunggu dengan dan terikat dengan satu orang atau dua orang. Nah, itulah harapannya. Jadi kita membangun sistem ini yang baik, kemudian harapannya ketika SK pensiun itu terbit dan ditetapkan oleh Presiden, maka SK pensiunnya dan dokumennya didapat dari Taspen sehingga penerima pensiun pejabat negara itu tidak perlu lagi mengurus, sehingga pelayanan kita menjadi baik dan cepat dan diterima oleh semua level dari ASN. Kemudian program Taspen itu ada 4 ya, ada program pensiun, ada tabungan hari tua, dan ada jaminan kecelakaan kerja dan ada jaminan kematian. Nah, di masa COVID tingkat kematian tinggi dan kami membayar jaminan kematiannya sangat luar biasa, sampai dengan 1 tahun itu hampir 400 miliar untuk jaminan kematian saja. Kemudian pembayaran pensiun itu kita lakukan saat ini per bulannya sekitar 7,6 triliun. Itu yang kita bayarkan se-Indonesia kepada lebih kurang 2,8 juta para penerima pensiun. Nah, kemudian pembangunan sistem ini diharapkan nanti penerima pensiun atau calon penerima pensiun bisa mengakses di rumahnya atau dia bisa minta tolong ke instansinya atau juga bisa minta tolong di mitra bayarnya. Ya, jadi tidak perlu datang lagi ke Taspen. Nah, dengan demikian itu akan menghemat biaya dan waktu untuk berkomunikasi dengan Taspennya dan dengan instansi-instansinya. Itu salah satu tujuan dari pembangunan sistem ini. Kemudian, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa penerima pensiun itu rasionya sangat rendah. Jadi kalau kita bandingkan penghasilan pada saat masih aktif dengan pensiun itu jauh. Rata-ratanya nanti Bapak Ibu akan menerima pensiun itu sekitar 18% dari penghasilan aktif. Jauh sekali. Nah, maka cita-cita kita ini direformasi, ya. Mudah-mudahan reformasinya berjalan dengan baik dan harapannya nanti pensiun tertinggi saat ini sama dengan pensiun terendah setelah reformasi. Mohon bantuan doanya Bapak Ibu supaya itu terwujud. Karena mestinya kita sudah bisa melaksanakan ini di tahun 2019. Tapi 2019 katanya tahun politik jadi mundur. Maunya 2020 tapi kena Covid jadi mundur lagi. Nah, sekarang sudah ada perpresnya, mudah-mudahan di tahun 2023. Mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik reformasinya. Nah, kemudian karena tingkat kesejahteraan saat pensiun itu rendah, maka kami membangun beberapa alternatif yang bisa dipergunakan, dimanfaatkan oleh calon penerima pensiun. Yang pertama itu adalah wirausaha pintar, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari Bank Mantap, di mana para pensiunan bisa berusaha mulai dari pelatihannya sampai dengan pemodalannya sampai dengan usaha pemasaran kita bantu. Dan itu juga sudah mendapat penghargaan dari Kemenpan. Kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan dengan menambah iuran, kami sudah ada Taspen Lab, nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman dari Taspen Lab, sehingga ada pilihan. Sekarang itu tabungan hari tua tertingginya sekitar 120 juta. Nanti Bapak Ibu pingin berapa tinggal nambah iuran sehingga nanti tabungan hari tuanya bisa bertambah. Begitu juga dengan pensiun.
Pensiun yang kita berikan itu terbatas, nanti kalau mau lebih bisa membeli anuitasnya sehingga jumlah penerima pensiun bulannya bertambah. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut, kami sudah mulai mengembangkan dengan perumahan. Jadi Bapak Ibu bisa disampaikan nanti bahwa Taspen menyiapkan untuk perumahan bagi ASN yang belum memiliki rumah. Nanti bisa disampaikan oleh tim kami dari Taspro. Kemudian ada juga kita siapkan program tabungan emas. Jadi emas kita kerjasama dengan providernya Antam sehingga Bapak Ibu bisa membeli emas secara cicilan. Emasnya diterima di depan tapi bayarnya nyicil. Itu yang kita lakukan dan mulai berjalan saat ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kami persilakan Pak Elmamber selaku Dirut Bank Mantap untuk menjelaskan beberapa programnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Iman, Pak Ariandi, teman-teman direksi perusahaan anak, Taspen Group, dan tentunya peserta yang hadir pada pagi hari ini, seluruh pejabat kepala biro dan pejabat pemerintah daerah lainnya. Jadi sementara ini saya mau menjelaskan slide pertama dulu, ini siapa Bank Mandiri Taspen. Bank Mandiri Taspen itu poinnya adalah anak usahanya Taspen. Ya, Taspen memiliki 48% dan Bank Mandiri yang tentunya Bapak Ibu udah kenal juga, itu memiliki saham 51%. Jadi ini adalah perkawinan ibu dan bapak yang menghasilkan anak namanya Bank Mandiri Taspen, gitu ya. Jadi namanya dua-duanya dipakai, nama bapaknya dipakai, nama ibunya dipakai. Tinggal ditambahin judulnya di depan bank, jadi Bank Mandiri Taspen. Tapi orang biasa sebut juga Bank Mantap, kira-kira seperti itu. Next. Ya tentunya ini sesuai culture-nya dengan Taspen, kita juga culture-nya mengikuti BUMN, itu akhlak. Lanjut, ini progresnya, ini perlu saya sampaikan karena bank ini baru berumur 7 tahun sebenarnya. Tapi kinerjanya kalau kita lihat itu baik sekali. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nggak ragu sama bank ini. Gitu. Bank ini didirikan untuk mendukung Taspen yang tentunya mensejahterakan ASN dan TNI Polri. Next. Nah ini juga untuk menunjukkan bahwa kita ready apa enggak mensupport ASN dan pensiunannya. Kalau kita lihat jumlah pegawai kita itu udah hampir 4.600 dan 75%-nya adalah anak muda. Gitu. Dan kita bikin program yang namanya ODP dan seterusnya kita lakukan. Next. Nah ini juga untuk menunjukkan kredibilitas bank ini. Kalau kita lihat yang di atas, itu adalah penghargaan-penghargaan yang kita dapat bahwa layanan kita itu baik. Sedangkan yang di bawah, rating itu dari sisi finansial, keuangan. Jadi lembaga-lembaga pembuat rating menyatakan bahwa kita double A. Gitu. Yang paling tinggi itu triple A. Jadi kita satu tingkat lagi kita udah triple A. Terakhir kita double A plus. Next. Nah ini juga untuk menunjukkan bahwa di tahun 2021-2022 begitu banyak penghargaan yang kita terima. Award dari investor, kemudian dari OJK, dari Bisnis Indonesia. Ini sebagian award yang kita dapat. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya kita internal yang menyatakan bank ini baik, tapi pihak eksternal menyatakan kita baik. Next. Nah ini tentang kinerja keuangannya. Jadi kalau kita lihat total asetnya, sekarang udah kurang lebih hampir 48 triliun aset bank ini.
DPK-nya itu kalau kita lihat udah hampir 35 triliun dan seterusnya. NPL-nya bagus, labanya bagus, CAR-nya bagus. Jadi kalau bank itu diukur sehat atau tidak dari CAR. Kalau CAR-nya di bawah 12 ini dalam pengawasan. Nah, ini CAR kita itu di situ dilihat hampir 21% ya, kalau 18%. Itu artinya jauh di atas minimum requirement yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Next. Nah, ini selanjutnya untuk mengenalkan bahwa transaksi bank tentunya nasabah inginnya tidak datang ke cabang. Karena tadi semangatnya dari Pak Aryandi juga begitu. Semua transaksinya di rumah. Nah, kita juga udah punya Mantap Mobile. Jadi transaksinya di rumah, oke, datang ke cabang, oke, gitu. Ke ATM juga bisa. Nah, kita punya Mantap Mobile-nya. Next. Nah, ini kalau kita lihat, kita juga kalau transaksinya di mall-mall, di mana pakai edisi, kita punya kartu debit, punya cash management, punya Mantap Mobile. Jadi semuanya dimudahkan, gitu ya. Selanjutnya, nah ini untuk menunjukkan kantor kita, itu yang membedakannya apa? Kalau dilihat di gambar yang paling bawah, kita punya klinik kesehatan. Jadi ini yang membedakan bank ini dengan bank lain. Kalau di tempat kita, datang ke bank, itu bisa cek kesehatan dan dapat gratis obat generik. Pada tanggal 1 sampai 5 atau tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan yang lain-lainnya kurang lebih mirip seperti bank lain, layanannya tentunya kantornya bagus, nyaman, bisa kumpul-kumpul sesama pensiunan atau dengan teman. Next. Nah, ini produk, tentunya ini juga di bank lain ada, produk pemberian pinjaman kepada siapa yang membutuhkan. Ada kredit mantap sebelum pensiun, ada setelah pensiun, dan seterusnya. Selanjutnya, dana juga begitu. Nah, dana yang menarik begini, bank ini saya bisa katakan resikonya itu kecil. Mungkin bisa dikatakan sama dengan induk kami, artinya dalam hal ini Bank Mandiri ataupun Taspen. Kredibilitasnya dan sustainability-nya bank ini. Tetapi karena kita bank buku 2, maka rate kita akan jauh lebih bagus dari bank buku 4. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang taruh deposito di, saya nggak berani sebut nama ya, tapi bank buku 4 itu ya ada beberapa bank, ada Mandiri, BNI, BRI, BCA, mungkin rate-nya berapa? 2%, itu kan, 3%. Di kita akan bisa kasih lebih, karena kita bank buku 2, diizinkan oleh OJK memberikan bunga lebih tinggi daripada bank buku 4, yang bank udah besar-besar itu. Next. Nah, tentunya kita juga ada hadiah, undian. Jadi tentunya ini di bank lain ada, di kita juga ada hadiah-hadiah seperti ini. Terus, nah sebelum masuk ke sini, saya mau katakan di bawah kita punya MMK di parkiran, di depan lobi. Di dalam lobinya kita punya meja untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, karena saya sebagai perusahaan anak harus support induk saya, Taspen, dan memeriahkan acara ini, maka hari ini siapa yang buka rekening tabungan di bawah, gitu ya, terus kita akan kasih souvenir, kita langsung beri kartu debit, kita langsung bukakan aktivasi Mantap Mobile-nya, dan rekeningnya langsung kita isikan saldonya. Dengan ya paling tidak untuk ngisi GoPay, ngisi GoFood bisa lah untuk belanja makanan. Kira-kira seperti itu. Siapa yang berminat silakan untuk di bawah langsung buka. Berikutnya, nah ini 3 pilar. Ini sebenarnya strategi bank ini. Kita punya 3 pilar mantap. Yang pertama adalah mantap sehat. Poinnya adalah kita punya program untuk bagaimana nasabah kita sehat. Jadi kita menyisihkan uang kita untuk komunitas-komunitas.
gitu ya. Mau senam, mau aktivitas apapun kita akan support. Nah, begitu juga Mantap Sehat di sini itu kita dilakukan yang namanya Zoom pemberitahuan kesehatan, kita hire dokter, ke cabang kita bisa berobat di tanggal 1 sampai 5, khususnya di cabang-cabang besar, karena kita punya semacam kayak klinik seperti itu tadi contohnya. Nah, sedangkan Mantap Aktifnya di sini kita support untuk nasabah kita kalau punya komunitas kita akan support. Aktif apa? Mau ada yang pengajian, ada yang mau bikin kebaktian, ada yang mau senam dan sebagainya lah. Segala hal komunitasnya, ada yang mau sepedaan, ada yang mau lari, kita sisihkan dari uang kita untuk mensupport nasabah kita melakukan aktivitas komunitasnya. Kemudian yang terakhir adalah Mantap Sejahtera. Tentunya bank ini didirikan memang idenya untuk mensejahterakan pensiunan atau nasabahnya. Nah, salah satu Mantap Sejahtera yang saya mau munculkan next. Coba selanjutnya. Yang Mantap Sejahtera ada? Langsung ke Mantap Sejahtera. Nah, ini Wira Usaha Mantap Sejahtera. Ini menarik sekali. Sampai sekarang kurang lebih udah ada 100 nasabah kita yang punya warung. Warungnya ini modelnya seperti Indomaret. Persis kayak Indomaret. Jadi sistemnya sistem Indomaret, barang masuk, barang keluar, dikirim barangnya persis kayak Indomaret dan kita kerjasama sama Indogrosir. Tapi ini kalau Indomaret itu adalah kelas platinumnya, kemudian nanti ada kelas goldnya, di bawahnya lagi ini adalah kelas silvernya yang paling rendah. Nah, ini yang kita ambil kerjasamanya. Tentunya setiap pembukaan ini harus direview oleh Indogrosir. Tempatnya layak atau tidak. Kalau nggak layak, mereka nggak akan izinkan. Tapi kalau layak, mereka akan izinkan. Nah, kita fasilitatornya. Bapak Ibu bikin ini modalnya hanya 35 juta, maka penuh raknya semua disiapin, isi barangnya disiapin, sistem POS-nya disiapin, cara jualnya disiapin, yang harus disiapkan oleh nasabah adalah tempatnya dan yang kerja. Maka dia pakai bisa di garasi rumahnya, bisa di depan rumahnya, dan seterusnya. Gitu. Dan ini hampir semua yang ada kita monitor semuanya untung. Gitu. Semuanya untung. Dan ini bisa dengan cara minjem duitnya ke bank, 35 juta atau 50 juta, atau nggak usah minjem duit ke bank, boleh. Tapi karena Bapak Ibu punya uang, taruh deposito di kita atau tabungan di kita blokir sekian tahun, langsung kita kasih warung. Sepanjang tempatnya sudah disetujui Indogrosir. Karena ini juga keuntungannya. Jadi prosesnya itu divalidasi dulu oleh Indogrosir yang memang sudah punya expertise untuk melakukan visibility study. Karena kalau dibilang ini nggak layak, dia nggak izinkan. Walaupun kita punya uang untuk mau bikin itu. Selanjutnya, next, ini tadi sudah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi kalau ada 10 pertanyaan pada saat nanti kita sesi tanya jawab, bisa ke Taspen Live atau Taspen Pro atau mungkin ke Pak Ariandi dan saya. Tadi disampaikan oleh MC akan diberikan rekening tabungan Bank Mantap 500.000 isinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Pak Iman, Pak Ariandi, Bapak-bapak semua dari
50% di atas batas minimum, dan itu bisa dikategorikan adalah perusahaan kita adalah perusahaan yang sehat dan bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh OJK. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat per posisi kita punya aset per Desember yang sudah diaudit sudah masuk ke dalam 6 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat secara company profile, meskipun dari 2014 baru berdiri, tetapi kita punya positioning aset, kita punya solvabilitas, RBC sudah jauh di atas yang dipersyaratkan. Next, kalau kita lihat adalah ini customer kita. Saat ini Taspen Live ada sekitar 652.000 peserta yang kita layani, di mana kalau 652 itu kita bagi ada beberapa yang institusi, ada yang individu. Individu sekitar 150, sisanya adalah institusi. Jadi kalau ditanya tentang kapabilitas dan kita punya pengalaman, kita sudah melayani saat ini 650.000 peserta yang kita layani di Taspen Live. Dan ini mungkin bisa memberikan kenyamanan. Ada beberapa instansi besar yang saat ini tetap bekerja sama dengan kita. Salah satunya adalah KAI, Airnav, POS, dan mungkin yang instansi BUMN lain yang banyak gitu ya. Jadi kalau kita lihat 600.000 dalam waktu 4 tahun ini juga sesuatu yang memang kita lihat sesuatu memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu untuk menempatkan di dalam investasi atau perlindungan asuransi jiwanya di Taspen Life. Berikutnya, kalau kita bicara tentang Taspen Life adalah konsepnya utamanya adalah untuk memberikan top up atau yang disampaikan oleh Pak Dirut dan oleh Pak Ariandi, Direktur Operasional kita. Kita melihat bahwa Taspen Life didirikan untuk memberikan top up apa yang sudah didapat oleh ASN saat ini. Kalau misalnya ASN saat ini sudah ada JKK dan JKM, maka kita juga ada produk tambahan. Kalau kita lihat memang berdasarkan benefit yang saat ini adalah benefit yang berdasarkan dari peraturan di mana ada batasan tertentu. Jika ingin lebih, top up-nya bisa dilakukan di Taspen Life. Dan kita coba lihat di sini ada JKK, JKM, kita juga punya produk yang kita namakan Taspen Bright Life, dan di sini ada anuitas variabel untuk memberikan manfaat anuitas bulanan. Yang berikutnya kalau memang THT juga ada program yang untuk memberikan manfaat THT untuk pada saat nanti pensiun akan mendapatkan manfaat lebih. Kita Taspen Smart Safe dan Taspen Safe. Mohon izin, oke. Ya, kalau kita lihat program pensiun, kita juga ada produk lainnya yang memberikan manfaat. Jadi pada dasarnya adalah Taspen Life dan Taspen Group adalah one stop solution jaminan kematian. Ini juga kita memberikan karena memang kita adalah asuransi jiwa, maka kita memberikan manfaat untuk atau uang pertanggungan yang diberikan pada saat terjadi musibah. Yang berikutnya dana tunai. Dana tunai ini tujuannya adalah untuk pada saat nanti pensiun, pada saat memasuki BUP itu bisa diambil, bisa diakumulasikan. Memang kita lihat bahwa kita berharap bahwa di atas 60 juta bisa dikonvert ke dalam atau bisa dikonversikan ke dalam anuitas variabel untuk memberikan manfaat pensiun bulanan yang lebih pada saat nanti pensiun. Anuitas variabel itu manfaatnya apa aja sih? Pertama adalah manfaat bulanan. Setiap bulan akan mendapatkan manfaat berupa anuitas. Yang berikutnya adalah manfaat keluarga. Ini jika terjadi musibah akan turun ke pasangan atau ke anak. Yang berikutnya adalah ada santunan duka. Jadi memang ketika meskipun sudah pensiun, tetap ada anuitas variabel. Jika terjadi musibah, selain dari anuitasnya tetap jalan, juga ada santunan duka atau pertanggungan. Berikutnya. Next. Ya. Ini adalah term conditionnya yang diharapkan adalah memang pada saat untuk ASN aktif. Kita melihat pada saat ASN aktif adalah sebelum menjadi BUP, kita perlu perlakukan persiapan pada saat BUP seperti apa secara finansial maupun secara proteksi.
Preminya cukup terbatas, cukup murah, mulai dari 200.000 untuk program dasar dan 30.000 untuk penyakit kritis. Penyakit kritis yang tadi disebutkan untuk yang 5 penyakit kritis yang sebenarnya secara statistikal, secara survei sudah masuk sekitar 95% dari penyakit kritis yang terjadi di Indonesia. Berikutnya, ini adalah ilustrasi jika pada saat usia masuk, detailnya adalah dalam periode perjalanan sebelum BOP tetap akan Anda mendapatkan proteksi selain dari oleh SM secara keseluruhan. Dengan mengikuti program kita tetap ada tambahan proteksi. Yang berikutnya juga selama disiapkan juga untuk namanya program saving plan. Artinya yang tadi 200.000 minimum itu diakumulasikan pada saat nanti pensiun akan mendapatkan manfaat lebih. Dan itu yang kita nanti akan lihat benefit-benefitnya yang akan didapat pada saat nanti pensiun itu akan mendapatkan manfaat lebih ditambahkan dengan yang saat ini didapat oleh Taspen Persero. Berikutnya, ini contoh ilustrasi jika kalau memang masuk di usia 30 dengan membayar 200.000 lebih, maka di akhir pada saat BEP akan mendapatkan sekitar 117 juta tambahan top up dari benefit yang saat ini. Jadi tadi kalau Pak Dirob sampaikan bahwa memang sekitar 120 juta saat ini adalah benefitnya. Dengan adanya program dengan Pen Life, maka akan ada tambahan sebesar 117 yang memang sudah diangsur dari pada saat usia aktif. Dan ini memang tergantung dari besaran akumulasi atau premi yang dibayarkan ke kita dan juga kapan dimulainya peserta. Jadi semakin lebih mudah, semakin cukup punya waktu untuk melakukan penabungan dan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan akumulasi pada saat nanti BOP. Berikutnya, jadi dari 117 juta itu sebenarnya bisa dikonversikan menjadi anuitas variabel. Jadi ketika nanti pada saat pensiun 117 tersebut dijadikan untuk mendapatkan manfaat pensiun bulanan yang nanti akan tetap dibayarkan sampai usia sampai 85. Jadi setiap bulan akan mendapatkan santunan atau anuitas bulanan dan memang yang benefitnya disampaikan tadi. Jika terjadi musibah bisa turun ke pasangan atau anak dan itu tetap ada santunan duka berupa uang pertanggungan. Berikutnya, ini adalah ilustrasi kalau memang mau jaminan hari tua 200.000, kita ada beberapa skenario. Ini yang disampaikan oleh Pak Ariandi tadi sebagai nanti bisa disimulasikan sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan dari Bapak Ibu semua ketika melakukan persiapan untuk jaminan hari tua. Jadi dengan 200 juta sebenarnya berapa sih premi yang harus dibayarkan berdasarkan dari usia masuk dan yang berapa sih nanti akan anuitas yang akan didapatkan di masing-masing usia pada saat nanti pensiun. Berikutnya, ini kita siapkan juga yang 200, 300 juta dan sampai berikutnya adalah 500 juta. Jumlah ini adalah jumlah yang fleksibel, di mana yang minimum yang kita harapkan tadi adalah minimum 200.000, semakin besar yang diakumulasikan maka diharapkan pada akhir menjadi manfaatnya juga akan lebih besar. Mungkin demikian dari kami, terima kasih banyak. Mungkin satu hal yang kita sampaikan bahwa memang Bapak Ibu kalau kita lihat adalah asuransi jiwa saat ini juga banyak isu yang ada di industri, tapi yang mungkin memberikan kenyamanan adalah kita dimiliki oleh hampir 100% oleh Taspen Persero. Jadi ini yang memberikan kenyamanan bahwa di belakang kita adalah orang tua yang sangat kuat untuk memberikan komitmen untuk pada saat nanti pembayaran manfaat asuransi. Demikian sampaikan, nanti jika ada sesi tanya jawab kita akan sampaikan. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak dan ibu yang terhormat. Apakah masih semangat nih? Ini sesi yang paling berat karena udah jam 10:30, perut menjelang makan siang ya. Tapi mudah-mudahan topik yang kami bawakan bisa memberi semangat kepada bapak ibu semua.
Topik yang akan kami bawakan adalah penyediaan perumahan untuk aparatur sipil negara. Next. Sebelumnya kami perkenalkan dulu perusahaan kami. PT Taspen Properti Indonesia ini dimiliki oleh PT Taspen Persero sebesar 90% lebih. Sedangkan sisanya yang 10% kurang dimiliki oleh 6 perusahaan asuransi BUMN. Visi kami adalah menjadi perusahaan pengembang dan investasi properti. Salah satu misi yang paling penting yang terkait dengan hari ini adalah yang nomor 2, yaitu menyediakan atau membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi ASN yang terjangkau dan berkualitas. Ya, Bapak Ibu, penyediaan perumahan untuk rakyat, nextnya ini adalah suatu permasalahan nasional. Nah, sebelumnya mungkin nextnya adalah kami sedang mengerjakan 2 proyek Bapak Ibu. Yang pertama adalah, berikutnya boleh Pak. Ini adalah pengembangan atau pembangunan mixed use development di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Kalau Bapak Ibu lihat ini ada gedung BNI di daerah Duku Atas, kami sebelumnya, persis kalau dari Semanggi. Di sini ada 3,3 hektar lahan, pengembangannya adalah gedung yang sebelah kanan itu campuran fungsinya dari retail, perkantoran, dan service apartment setinggi 75 lantai. Sedangkan yang gedung sebelah kiri ini adalah apartemen strata title 65 lantai. Harapannya di akhir tahun ini, di bulan Desember, kami bisa melakukan groundbreaking. Pembangunannya karena tinggi sekali, bangunannya perlu waktu 6 tahun, kira-kira baru selesai. Ya. Kami di dalam pengembangan ini bekerja sama, joint venture dengan perusahaan Jepang, Mitsubishi Estate Corporation. Proyek kedua adalah pembangunan apartemen Asmena Residen. Ini lokasinya sekitar 10-15 menit di selatan Bandara Cengkareng. Bangunannya sudah jadi, ya 10 lantai, ada 600-an unit apartemen kelas menengah kami sebutnya, harga sekitar 350 sampai 650 juta per unitnya. Ini bangunannya sudah selesai dan siap untuk serah terima. Berikutnya adalah kami langsung masuk ke topik hari ini. Permasalahan utama dari penyediaan rumah secara nasional, kalau dihitung itu ada sekitar per tahun ya, itu ada hampir 13 juta kebutuhan rumah yang tidak bisa dipenuhi oleh pembangunnya atau developernya. Ya. Di mana setiap tahun 1 juta itu bertambah terus backlognya istilahnya. Nah, kalau kita fokus kepada perumahan ASN, di mana di sini Taspen ingin melakukan kesejahteraan yang lebih baik kepada nasabahnya, yaitu dengan cara mengorganisasikan penyediaan rumah ini. Di ASN sendiri datanya itu 1/5. Kalau tadi Pak Ariandi menyebutkan ada hampir 4 juta ASN aktif ya, kemudian ada 2,9 juta yang pensiun. Dari yang aktif ini sekitar 1/5-nya ini belum memiliki rumah secara nasional. Namun kalau kita lihat dari daerah per daerah, instansi per instansi, ada bahkan hampir 50% yang belum memiliki rumah. Ini yang terjadi. Ya. Next-nya, Pak Presiden sendiri sudah meminta agar kita menaruh perhatian lebih kepada penyediaan rumah untuk ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri. Ya. Next-nya, ini ditindaklanjuti oleh Dirut kami, Pak Steve Kosasi, di mana di sini bersama-sama Menteri Dalam Negeri di bulan Juni yang lalu mencanangkan pengembangan rumah untuk ASN dan diharapkan dibantu juga oleh para pemda-pemda di seluruh daerah. Next-nya. Baik, salah satu permasalahan kenapa penyediaan rumah ini menjadi masalah. Yang pertama dari sisi permintaan. Dari waktu ke waktu populasi bertambah terus, jadi kebutuhan rumah bertambah juga. Yang kedua, daya beli dari masyarakat. Pertumbuhan harga rumah itu lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatannya. Jadi harga rumah dari tahun ke tahun naiknya 15% per tahun, sementara pendapatan 6% per tahun. Dengan demikian kita bekerjaan waktu tuh. Secepat mungkin sebaiknya kan rumah itu diadakan jadinya, karena kenaikan yang lebih cepat daripada pendapatannya. Next. Nah, bagaimana dengan skema yang akan kami tawarkan? Jadi yang pertama, ini adalah ilustrasi ya, rumah seperti apa yang biasanya dicari oleh para ASN.
Yang pertama kategori rumah bersubsidi atau disebutnya FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Yang dimana ini adalah salah satu program pemerintah juga, program penyediaan 1 juta rumah ya per tahunnya. Nah ini sebagai ilustrasi, harga ini memang untuk di luar Jakarta. Jakarta anomali ya, udah nggak ada lahan lagi rasanya untuk perumahan. Tapi kalau di luar Jakarta ataupun kita bicara di Jawa ya, di luar kotanya, itu masih bisa terpenuhi harga rumah FLPP yang sudah diatur juga, itu kurang dari 200 juta rupiah per unit. Dengan tipe 28 bangunannya, lahannya 60 ya. Kemudian kalau rumah di atasnya itu adalah rumah disebutnya non subsidi atau FLPP plus, di mana di sini kita mulai dengan tetap lahan 60 sampai 72 meter persegi dengan bangunan lebih besar 36 sampai 38. Harga diharapkan antara 300 sampai 400-an juta rupiah. Berikutnya yang kalau memerlukan lebih besar lagi ada tipe 45 yang harganya di atas 400 juta rupiah. Ini adalah ilustrasi harga akan bergantung dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya tentunya ya. Nah, apa sebetulnya yang nextnya? Oke, ini fasilitas berikutnya. Oke, jadi apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh Taspen Group? Ya, dalam rangka penyediaan rumah untuk para ASN, kami melakukan 2 hal agar pertama, harga rumah bisa lebih murah dibandingkan kalau ASN-nya membeli secara individu langsung ke pengembangnya. Ya. Jadi yang akan dilakukan itu adalah kita melakukan pemesanan secara kolektif. Dengan pemesanan secara kolektif, maka biaya pembangunan itu diharapkan tentu lebih ekonomis. Ada economic of scale-nya. Ya. Itu dari sisi harga rumahnya. Kemudian dari sisi daya beli dari ASN-nya, dari beberapa survei yang kami lakukan, memang tantangan terutama bagi yang berkeinginan memiliki rumah pertama, atau kita sebutnya mungkin pasarnya itu milenial, itu mereka ketertarikan membeli rumah itu kecil sekali saat ini. Kalau Bapak Ibu mungkin bicara dengan anak-anak ya, kalau dapat pendapatan dari kantor itu apa sih prioritasnya? Kebanyakan prioritasnya malah kendaraan. Yang kedua, pengalaman, lifestyle. Jadi bepergian, berlibur itu jauh lebih penting pengalamannya dibandingkan punya rumah. Ya. Sehingga akhirnya sisa uang pendapatan untuk beli rumahnya jadi makin tipis. Ya. Nah, untuk mengatasi daya beli ini, yang akan kami lakukan adalah bekerja sama dengan para bank yang bisa memberikan KPR. Bank-bank ini utamanya adalah bank-bank payroll-nya dari para ASN, sehingga tenornya atau masa pinjaman ini bisa lebih panjang dibandingkan yang ditawarkan yang ada saat ini di pasar. Contohnya, biasanya KPR itu sampai 20 tahun ya. Kita bisa extend sampai 30 tahun. Bahkan harapannya sampai masa pensiunnya dilewati pun itu masih bisa mencicil. Itu harapannya. Jadi kita sedang bekerja sama dengan bank-bank yang bisa memberikan fasilitas tersebut. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa lihat, ini presentasi bisa nanti dibawa pulang. Tabel-tabel ini menunjukkan bahwa semakin lama ya tentunya pinjamannya, maka cicilan per bulannya akan semakin rendah. Harapannya seperti itu, sehingga di bulan-bulan pertama, di tahun-tahun pertama, para ASN ini qualified untuk mendapatkan KPR tersebut. Ya, itu adalah 2 hal yang kami coba lakukan. Yang berikutnya, kerjasama yang akan kami bangun adalah seperti ini. Yang di atas adalah kami, Taspen Group, itu akan bekerja sama dengan mitra-mitra developer di dalam penyediaan rumahnya. Kemudian para ASN ada di sebelah kiri bawah, ini akan dibantu oleh tentu kami juga memiliki grup seperti Taspen Bank Mantap yang bisa menyiapkan KPR, atau Taspen Life yang bisa menyiapkan asuransi, baik itu asuransi jiwanya maupun asuransi kredit di dalam para ASN ini mendapatkan kredit. Di sini akan disupport oleh para bank-bank di sini. Kalau kita bicara ke daerah, maka bank-bank daerah ini akan menjadi mitra kami di dalam menyediakan KPR, karena payroll-nya itu sebagian besar itu adanya di bank daerah ya, terutama untuk para pemda. Yang di sebelah kanan adalah pemdanya sendiri atau yang disebut sebagai penyedia infrastruktur dan sebagainya. Kami di dalam membangun perumahan ini, nextnya, bekerja samanya itu adalah pertama dengan
Korpri harapannya, di mana Korpri akan mengorganisasikan pemesanan dari para ASN. Jadi kami tidak membangun rumah lalu menjual, tapi kami akan membangun rumah yang dipesan. Ya. Pemesanan dari Korpri yang kemudian diproses di Taspen untuk melakukan prakualifikasi secara keuangan sebelum nanti masuk ke bank-bank yang akan melakukan BI checking istilahnya, ya, kemampuan untuk membayar cicilan. Kemudian kami bersama mitra akan membangun, baik itu di lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemda. Kalau kita bicara Seknek di sini contohnya, seandainya Seknek memiliki lahan yang mungkin masih tersisa yang belum dioptimalkan, yang bisa difungsikan sebagai perumahan, itu juga bisa dilakukan kerjasama dengan kami di dalam pembangunan perumahannya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah para ASN yang akan membeli. Saya rasa dari kami demikian singkatnya Bapak Ibu, jadi ya apa sih yang bisa dibawa pulang? Yang pertama, keuntungan bagi ASN bila mengikuti program ini, yang pertama mendapatkan produk yang berkualitas, lokasi yang baik, harga yang lebih terjangkau, dan pembayaran cicilan juga yang lebih terjangkau. Demikian kami sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ke Pak Ariandi lagi ya Pak, makasih ya Pak. Untuk yang emas ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk acara selanjutnya, maka ini yang acara yang paling ditunggu-tunggu karena kita akan mendapatkan door prize, hadiah yang luar biasa dari Mantap dan ini voucher dari Taspen Live nih. Dan masing-masing peserta akan mendapatkan Rp500.000. Boleh tepuk tangan dulu untuk PT Taspen. Baik Bapak, mungkin lanjut saja ke sesi pertanyaan. Bagi 14 penanya terbaik akan mendapatkan door prize tersebut. Mungkin ada dari Bapak yang ingin menanyakan, silakan angkat tangannya. Oke, mungkin saya mulai dari Bapak yang memakai batik ungu yang lebih dulu. Sepertinya kalau door prize langsung semangat ya Pak ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ilman dari Kementerian Perindustrian. Terkait pencairan pensiun otomatis ini dulu sebelum pandemi itu kami pernah ngadain sosialisasi ya dengan Taspen. Dulu itu Taspen berencana ingin bikin aplikasi untuk pencairan otomatis ini. Jadi aplikasi itu nanti diupload pertek dan pertek atau SK pensiunnya. Kemudian diupload juga FPP dan buku tabungan segala macam ya. Namun sampai saat ini memang belum ada kelanjutan lagi, itu nggak tahu apakah masih ada atau tidak gitu Pak. Itu pertanyaannya. Kemudian terkait pensiun ini tidak hanya untuk pejabat negara Pak ya, kemudian untuk ASN seluruhnya Pak ya, PNS. Saat ini kan kita untuk ngusulin pensiun itu melalui aplikasi SAPK BKN Pak ya. Kemudian diupload di doku digitalnya BKN. Dan itu tidak ada kewajiban untuk melampirkan FPP, formulir permintaan pembayaran atau buku tabungan. Jadi ketika ingin mencairkan, mengklaim THT itu, mau nggak mau ya harus datang langsung ke kantor Taspennya gitu. Apakah tidak ada koordinasi dengan BKN, misalkan sekalian diupload juga FPP atau buku tabungan sehingga langsung gitu, ketika BKN mengeluarkan pertek dan diberikan ke Taspen itu langsung, jadi pegawai itu tidak perlu lagi untuk mengklaim datang ke kantor Taspen, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, ini terkait perumahan Pak PNS ini Pak. Ini menarik juga Pak. Ada nggak sih program rencana pembangunan rumah di IKN Pak? Karena kayak saya sendiri belum berani nih ngambil rumah di Jakarta dan sekitarnya, karena kan ada dihantui rasa nanti bakal pindah ke IKN gitu Pak. Ada nggak sih program perumahan di IKN nanti, walaupun kita juga nggak tahu nih apakah dapat fasilitas rumah juga dari pemerintah atau enggak gitu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau dijawab atau kita tampung satu lagi Bapak? Satu lagi. Baik, Bapak Ibu. Yang di ujung sana. Ya, Ibu yang pakai hijab. Mohon izin Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Ika dari BNN.
saya mau menanyakan mengenai pengadaan perumahan yang tadi disampaikan yaitu melalui Korpri, sedangkan kami PNS itu sudah melalui Taperum dan Tapera sekarang namanya. Apakah ini akan terjadi penduplikasian daripada angsuran, iuran? Bagaimana nanti ke depannya begitu Bu, pertanyaan saya. Karena kemarin rekan kami ingin mengajukan pencairan daripada kredit di BTN, itu harus melalui instansi pusat yaitu kami BNN, harus mengupdate data beliau di dalam aplikasi Tapera. Begitu, nah ini, sedangkan ini tadi ditawarkan lagi ada perumahan juga yang bekerjasama dengan Korpri. Mohon arahan Bapak, mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan dulu ya Bapak ya. Baik, silakan Bapak. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan. Jadi yang terkait dengan aplikasi itu masih tetap berjalan Pak. Masih tetap berjalan. Nanti kalau dari perindustrian mau segera kita bisa lakukan implementasi di sana. Nanti kita host to host. Jadi harapannya nanti kita host to host, datanya by system Pak. Jadi tidak ada lagi orang yang datang. Nah, kemudian terkait dengan BKN, memang kita sudah mencoba koordinasi dan sekarang sedang dibangun. Nanti ketika pertek itu jadi, maka langsung ada nomor rekening dan sebagainya, maka kita langsung bisa bayar. Saat ini ketika pertek itu terbit, kami sudah bisa membayar tabungan hari tua. Nah, persoalannya pensiun itu masih ada satu lagi tahapannya, yaitu SKPP. SKPP sekarang kami sudah kerjasama dengan Kementerian Keuangan, nanti akan dilakukan uji coba iSKPP Pak. Sehingga tanpa menunggu ketika perteknya terbit, maka SK-nya akan terbit oleh PPK-nya, SKPP-nya langsung akan terbit. Nah, dengan demikian percepatan itu akan menjadi lebih nyata Pak. Nah, tentu untuk dokumen-dokumen lainnya kita masih perlu kerjasama. Nanti dengan semua kementerian lembaga dan provinsi kita akan kerjasama untuk melakukan host to host aplikasi ini. Ya. Kemudian untuk perumahan, Pak, silakan. Tapera kayaknya tidak ada ini Bu ya, tidak ada duplikasi karena kami juga kerjasama dengan Tapera. Ya. Nanti selanjutnya silakan Pak. Terima kasih Bu Ika ya dari BNM. Pertanyaannya bagus, moga-moga dapat door prize ya Bu ya. Terkait dengan program Tapera, ini kami memang betul seperti yang disampaikan Pak Ariandi, kami tidak bertabrakan atau berkompetisi lah gitu ya. Namun sebenarnya kami ingin membuka suatu channel baru di dalam penyediaan rumah ya. Di dalam program kami tidak bergantung kepada Tapera. Kami memahami dari beberapa yang kami mendapat informasi memang mendapatkan rumah yang sesuai dengan kualifikasi Tapera nggak mudah juga, ya itu yang kami pahami. Nah, program kami sebetulnya cukup independen dibandingkan itu, jadi ini satu channel lagi bagi para ASN yang ingin memiliki rumah, bisa juga menggunakan program ini. Apabila Taperanya bisa digunakan di dalam membeli rumah-rumah yang akan kami tawarkan tentu akan lebih baik, gitu. Begitu ya Bu Ika, jadi memang kami tidak bertabrakan sih dengan program Tapera. Makasih Pak. Oh IKN. IKN, maaf tadi pertanyaannya penyediaan rumah di IKN Pak ya. Oke, program yang akan dibuat oleh Taspen ini pilot projectnya baru akan dilakukan tahun ini. Tentu nggak bisa sekaligus secara menyeluruh secara nasional. Jadi kami harus memilih dulu beberapa kota tempat kami akan melakukan pilot project. Lalu dari waktu ke waktu ini juga akan kami evaluasi bagaimana efektivitasnya, bagaimana kemudahannya yang akan dialami oleh para ASN.
Untuk untuk IKN terus terang memang kami belum masuk ke daerah sana di dalam sebagai prioritas karena kami juga masih menunggu program master planning yang akan dilakukan di IKN-nya sendiri. Ya, demikian Bu, mungkin jawaban sementaranya. Terima kasih. Ya, Ibu masih ada pertanyaan lanjutan. Mohon izin Pak, berarti kalau kita mengadakan melakukan permohonan perumahan melalui Tapera, di approve nih Pak ya misalkan, lalu kita juga bisa melalui Taspen juga ya Pak ya? Iya. Jadi, Mandiri Taspen, sorry. Betul, karena Tapera itu kan adalah salah satu alternatif aja untuk pendanaan yang diambil dari tabungan di Tapera, bisa untuk uang muka gitu ya, antara lain kan untuk atau cicilan. Sementara kami sebenarnya lebih umum, bisa juga nanti nasabah atau konsumen bisa menggunakan Taperanya kalau memang itu bisa dicairkan ya Taperanya. Seperti itu ya Bu ya. Oh, siap Bapak. Terima kasih. Masih. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Mungkin siapa lagi, karena tadi udah ada yang di sana, mungkin Bapak yang berbaju merah ini, batik, silakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Najmi dari Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini karena kesempatan ini sangat baik sekali bagi kami karena ini menyangkut tugas dan fungsi serta kewajiban kita sebagai ASN. Pertama, saya melihat yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi mengenai pencairan pensiun secara otomatis ini. Kalau kami karena menyangkut gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, kami melihat ini perlu ada perapian, perbaikan-perbaikan. Kenapa? Karena untuk pensiun gubernur, bupati, dan wali kota itu masih pakai manual. Masih manual, diantar berkasnya, dan seiring dengan itu kami menyambut baik supaya nanti tidak timbul miskomunikasi di dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena ya namanya kita melayani pejabat, mantan pejabat, tentu ada segi psikologisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penyampaian dari Taspen, terutama mengenai pensiun dan jaminan hari tua. Nah, terkait 2 hal ini, kami pernah diskusi dengan kawan-kawan Taspen di provinsi, bahwa kalau pegawai negeri, kalau sudah dapat dana pensiun, tidak bisa lagi ngajukan dana jaminan hari tua. Apakah ini memang begitu atau bisa gitu? Ini yang perlu penjelasan sehingga bagi kami menarik sekali. Ya dari gaji yang ada mungkin bisa disisihkan untuk nambah dari jaminan hari tua sehingga nanti pada waktu pensiun ada 2 yang diterima. Nah, ini sangat menarik sekali dan perlu penjelasan. Yang terakhir kami minta kepada panitia materi dari penyampaian ini nanti diberikan kepada kami sebagai peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin sekedar informasi Bapak bahwa seluruh pemaparan pada hari ini kami akan memberikannya secara link yang dapat di-download juga pada Bapak semuanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hari Suhud. Saya dari Biro SDM Badan Pemeriksa Keuangan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan konfirmasi pengurusan pencairan pensiun pejabat negara kepada Bapak Imam. Kemarin itu, jadi di dalam surat edaran yang kami terima dan sesuai dengan pemaparan Bapak bahwa di situ untuk pengusulannya akan diusulkan oleh Sekretariat Negara. Namun berdasarkan
di BPK, ketentuan di BPK, kemarin kita juga sudah melaksanakan kerjasama dengan PT Taspen yang mana isinya adalah melaksanakan sinergi pelayanan khusus ruang lingkupnya juga terkait pejabat negara. Dan kami juga sebelumnya sebagai informasi sudah melaksanakan klaim untuk mantan pejabat negara di kami, mantan anggota Pak Barullah Akbar dengan Bapak almarhum Pak Hari Azhar, dan untuk tahun ini kita akan mengurus untuk mantan Ketua BPK, Bapak Agung Firman Sampurna gitu. Yang ingin saya konfirmasi ini seperti ini Pak, apakah memang nanti kita usulkan jadi semuanya untuk pejabat negara di BPK akan diusulkan oleh Setnek kepada PT Taspen atau bagaimana? Karena di satu sisi kami juga pernah melakukan pengurusan. Di sisi lain juga kami sudah melakukan perjanjian kerjasama dan baru ditandatangani tanggal 28 Juli kemarin dengan kantor cabang utama Jakarta. Itu konfirmasi yang pertama Pak terkait pengurusan ini. Kalau misalnya nanti ternyata alurnya adalah kami mengirimkan berkas sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak pada pemaparan, berarti kan nanti segala proses pengurusan pensiun ini adalah ranahnya Setnek, sehingga kami nanti tidak akan melakukan pengurusan secara mandiri, demikian. Kemudian yang kedua, dalam surat, di situ dinyatakan bahwa ada surat usulan yang diusulkan oleh pejabat yang berwenang Pak. Nah, pejabat yang berwenang ini dalam hal ini siapa? Karena di persyaratan pun di situ juga ada dokumen-dokumen yang harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemarin sempat ada pertanyaan dari atasan kami, pejabat yang berwenangnya siapa ya? Kan yang di atas ada yang mengusulkan, di bawah ada yang legalisir. Apakah yang dilegalisir itu boleh oleh instansi kami di BPK, apakah misalnya Kepala Biro SDM kah atau siapa? Atau memang dilegalisir oleh instansi penerbit dokumen tersebut, seperti misalnya ada KTP, ada kartu keluarga, ada akta pernikahan, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk pertanyaan terkait program peningkatan kesejahteraan pensiun dari Bank Mantap. Ini sangat menarik karena kami di BPK ini secara rutin setiap tahun selalu melaksanakan kegiatan persiapan Purna Bakti, Pak. Hanya saja mungkin sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini kami sudah tidak melaksanakan itu dikarenakan pandemi. Biasanya kami melaksanakan pelatihan secara offline di Bandung misalnya. Terkait dengan program pensiunan kesejahteraan, yang menarik itu adalah tadi kan dijelaskan oleh Pak Elman bahwa adanya program pelatihan, adanya program Warung Mantap Sejahtera. Nah, itu proses untuk pensiunan mendapatkan fasilitas tersebut, apakah memang sebelum pensiun diberikan sosialisasi atau nanti setelah pensiun yang bersangkutan para pensiunan kemudian mengunjungi Bank Mantap mengajukan proses tersebut atau bagaimana gitu, mohon penjelasannya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang Taspen Life. Tadi saya menarik dengan tabel yang disajikan oleh Pak Ibnu Hasim bahwa di situ ada Taspen Smart Safe gitu. Mohon penjelasannya Pak, apakah memang ketika kita nanti ikut program itu, di situ kan ada preminya, ada usianya. Ketika misalnya kita usia sekian, premi sekian, maka nanti manfaat yang didapat adalah sejumlah sekian. Itu apakah nanti nominal atau manfaat yang diperolehnya apakah akan cair di akhir pada saat kita pensiun atau bagaimana ketika misalnya di pertengahan, misalnya saya usia 30 kemudian nanti ikut program itu pada saat usia 40 saya ingin mencairkan gitu, apakah itu masih diperbolehkan atau misalnya saya pada saat usia 40 pengen top up premi gitu, seperti itu apakah masih memungkinkan sehingga nanti nominal yang diperoleh selain dengan THT atau pensiun bulanan yang didapat oleh pegawai, kita juga mendapatkan manfaat lain dengan nominal yang mungkin dirasa cukup bermanfaat bagi keberlangsungan pada saat kehidupan pensiun. Demikian pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa ya. Makin kesini pertanyaannya makin banyak Pak. Jadi ini pertanyaan semakin lengkap nih. Jadi bukan hanya Taspen saja, sepertinya Kepala Biro kami harus menjawab juga ini untuk kegelisahan yang ada di provinsi juga terhadap impact psikologi juga para pejabatnya. Oke, baik, mungkin pertanyaan yang pertama tadi itu dari Bapak Raden Karo, Otda Jambi ya Bapak, untuk pertama dijawab dulu dan selanjutnya pertanyaan yang terakhir tersebut. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Nazmi ya, Pak Raden Nazmi tadi. Dari Kak Karo Pemerintahan dan Otda Provinsi Jambi apa? Sebelumnya Pak Amidi apa ya? Atau beda Pak? Pak Amidi itu dulu di Kabak Pak. Oh ya, siap.
Jadi terkait dengan pelayanan ya terhadap apa, karena yang diurus ini yang kami undang ini kan semuanya mengurus pejabat negaranya Pak. Ada yang menterinya di tempat Bapak Gubernur, Wakil Gubernur. Yang bagian tugas kami ini Gubernur dan Wakil Gubernur Pak. Kalau Bupati Wali Kota itu sudah didelegasikan ke Mendagri ya Pak. Nah ini dalam rangka peningkatan pelayanan memang program kami ini justru dalam rangka peningkatan dimaksud Pak. Jadi rencananya kan kalau program ini berjalan ketika diusulkan ke Presiden dari Gubernur untuk pengusulan melalui Mendagri ya biasanya Pak. Gubernur melalui Mendagri diusulkan ke Presiden untuk proses penetapan pensiun. Nah itu dengan persyaratan yang tadi sudah sempat saya jelaskan, ada buku rekening misalkan, ketika nanti TMT-nya, biasanya kan mundur ya Pak ya, setelah diberhentikan duluan, mundur ke tanggal pemberhentian TMT-nya. Nah itu ketika Kepres keluar, jadi kita pengennya itu sudah langsung bisa masuk ke rekening gitu Pak, niatnya seperti itu.